Nuggetnya udah jadi tuh. Kayak gini ya tadi. Tuh. Ini tuh empuk banget ya. Ini mau aku potong. Jadi dipotong dulu. Ibu. Ya. Lihat. Oke. Mau. Oke. Dimasak ya yang ini ya. Mau ibu. Iya. Mau yang ini? Mau yang. Kalau yang ini nggak usah pakai tepung panir. Ini bisa langsung dimakan. Tuh. Ambil. Ambil satu. Nah. Mam. Coba deh, Mam. Enak? Enak. Enak. Oke. Oke, akhirnya masakannya sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dari aku ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, kali ini aku mau ajakin teman-teman untuk masak ya. Masak chicken nugget. Siapa yang suka nugget di rumah? Pasti anak-anaknya suka nugget ya. Kali ini aku mau ajakin teman-teman untuk bikin nugget di rumah ya. Gimana caranya? Ini simple banget, teman-teman ikuti aja gimana nanti aku bikin nuggetnya ya. Jadi kalau biasanya mungkin kita suka beli yang jadi. Sekarang aku mau tunjukin teman-teman caranya bikin nugget yang gampang dan juga sehat. Oke, untuk bahan utamanya yaitu tidak lain tidak bukan yaitu ayam ya. Ini aku tunjukin. Aku pakai 1 kilo ayam, bagian dada dan juga paha ya aku mix. Ini pakai ayam fillet ya teman-teman. Ini memang aku udah ada stok ya untuk ayam filletnya, jadi aku pakai stok yang ada. Aku pakai 1 kilo ayam fillet ya teman-teman. Terus untuk bahannya nanti aku bakal tulis di layar ya untuk bahan-bahannya. Oke, bahannya simple banget ya teman-teman. Kita sediakan wortel ya. Wortelnya bisa 1 gini karena aku bikinnya 1 kilo ya, jadi aku pakai 1 wortel. Terus daun bawang ya, daun bawang putih dan juga bawang merah ya, sama telur. Aku pakai 2 telur ya karena aku bikin 1 kilo. Sesuai selera aja, kalau teman-teman pengen pakai 1 telur juga nggak apa-apa ya, karena ini aku pengen pakai 2 telur ya udah pakai 2 telur aja gitu ya. Oke, itu tadi ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai merica juga nggak apa-apa ya, tapi karena ini sama anak-anak juga, jadi aku nggak pakai merica gitu. Nanti dikasih garam juga gitu ya. Udah, itu aja untuk bahan adonannya. Sekarang kita mulai untuk ngechopper ya. Teman-teman bisa banget pakai blender juga nggak apa-apa ya. Tapi kali ini aku pakai chopper karena aku punyanya chopper ya. Kalau teman-teman pakai blender juga nggak masalah. Oke, lanjut kita ke proses menghaluskan adonannya. Nah, ini untuk bahannya tadi ya teman-teman yang udah aku tunjukkan sebelumnya. Ini udah aku cuci semua bahannya. Untuk 1 kilo ayam aku pakai komposisinya seperti ini ya. Teman-teman bisa meniru apa yang aku lakukan ya. Bisa pakai komposisi yang aku pakai ataupun punya selera sendiri, mau ditambahin bawang putihnya lebih banyak atau bawang merahnya lebih banyak, terserah teman-teman ya. Ini untuk aku itu seperti ini ya teman-teman. Terus nah untuk ayamnya itu sudah aku potong ya kecil-kecil seperti ini, potong dadu kecil-kecil sesuai selera aja ya teman-teman ya. Aku potongnya segini tuh. Potongnya segini untuk ayamnya, ini pakai sekilo ya tuh, sesuai selera aja. Kalau mau teman-teman mau potong lebih kecil juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa sesuai kemampuan alat penggilingnya ya, karena aku pakai chopper paling enggak itu ya seginilah ya untuk motong daging ayamnya gitu ya. Oke, kita lanjut untuk ngechopper dagingnya. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa kalau untuk wortelnya itu dipotong-potong ya, atau diserut juga boleh ya. Kalau teman-teman punya alat serut di rumah, parut ya, parutan. Ini karena untuk memudahkan kalau nanti saat chopper ya, supaya dia juga
jadi merata gitu ya teman-teman, terus gak berigal-berigal lah ya istilahnya. Nah aku potong kecil-kecil gini aja, potong kecil-kecil gini sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau nanti pengen wortelnya kerasa kayak teksturnya gitu, boleh besar-besar juga boleh ya. Ini tuh menu yang insya Allah sehat banget ya teman-teman, karena bikinnya nanti dikukus ya. Kalau misalkan mau digoreng juga nggak masalah ya, tapi sebenarnya kalau sudah selesai dikukus itu sebenarnya sudah bisa dikonsumsi ya, karena kan sudah dimasak, sudah matang gitu ayamnya. Oke, potong-potong dulu untuk wortelnya segini. Kayaknya segini aja udah cukup ya wortelnya. Jadi untuk sisa wortel ini mau aku taruh kulkas aja ya buat bikin makanan yang lainnya, karena kayaknya segini aja udah cukup ya. Terus daun bawangnya juga diiris-iris ya, diiris-iris gini aja. Nanti ini kan ikut dicoper ya, jadi ya biar merata aja ya teman-teman, untuk memudahkan choppernya aja sih sebenarnya, biar lebih halus gitu aja. Sebenarnya kalau chopper tuh akan halus ya, tapi karena aku pengen aja potong kecil-kecil kayak gini. Terus perbawangannya juga boleh dipotong-potong ya, kayak gini. Oke, aku lanjut potong-potong dulu, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau siapin dulu ini choppernya ya. Udah aku siapin choppernya, aku masukkan ayamnya ya. Teman-teman bisa pakai blender ya, jadi nggak harus pakai chopper, pakai aja alat-alat yang ada di rumah ya. Aku pakai chopper karena punyanya ya chopper, nggak punya blender. Ini ya, aku bagi 2 kali untuk choppernya ya, jadi setengah kilo gitu, supaya nanti nggak keberatan ya gilingnya, sesuai kemampuan mesin kita masing-masing ya teman-teman ya. Bisa 4 kali, bisa 3 kali, bisa 2 kali kayak aku ini ya. Jadi disesuaikan sama peralatan yang ada di rumahnya teman-teman aja gitu ya. Tuh, menu ini ya bisa banget dipakai untuk finger food ya, untuk anak-anak yang baru belajar makan. Bisa dari usia berapa ya, 1 tahun bisa ya teman-teman. Pokoknya kalau dia sudah mulai finger food, aku lupa ya untuk anak-anak itu berapa bulan, atau mulai 1 tahun atau berapa bulan gitu lah teman-teman, udah mulai bisa finger food ya. Nggak apa-apa kalau mau dikasih, nanti gak usah dikasih tepung panir gitu aja ya. Oh iya, tadi aku lupa untuk mencantumkan tepung panir ya teman-teman untuk bahannya. Nanti aku bakal lihatin. Oke, segini, ini segini aku masukkan wortelnya ya, wortel tadi, wortelnya juga separuhnya tadi yang aku bikin ya, supaya lebih merata aja. Ini bawang putih, bawang merah ya, cemplang-cemplung, terserah teman-teman ya. Suka-suka, pokoknya masak suka-suka, kayak kebanyakan deh. Oke, setelah masuk tambahkan telur. Udah, ini nggak neko-neko bahannya ya, wes gini aja bahannya, pokoknya yang ada aja di rumah yang dipakai ya. Terus kasih garam ya teman-teman, kasih garam sesuai selera ya, kasih garam sesuai aja. Oke, kalau udah seperti ini tinggal dicoper ya, aku chopper dulu. Nah,
Oke, jadi seperti ini hasilnya, hasil campurannya ya teman-teman tuh. Ya, ini sudah siap dikukus ya. Teman-teman bisa langsung dikukus ya kalau sudah seperti ini. Tuh, ini tuh aromanya kayak aroma nugget yang biasanya kita beli itu ya, beli jadi itu. Persis banget aromanya. Ya. Oke, aku mau cetak dulu, mau taruh dulu di cetakannya ya, teman-teman. Oke, kali ini aku mau nyetak adonannya ya teman-teman. Aku pakai ini wadah kaca. Teman-teman juga bisa pakai loyang ya, sepunyanya di rumah cetakannya. Aku punyanya ini, jadi aku pakai ini ya. Oke, ditaruh seperti ini untuk adonannya. Ini nggak perlu pakai minyak ya teman-teman, karena apa, untuk ayam itu kan sudah mengandung lemak ya, jadi nggak perlu pakai minyak, nggak bakal lengket kok. Teman-teman coba aja di rumah ya, buktikan sendiri. Tuh, makanan sehat yang bisa kita buat di rumah ya, kenapa tidak ya teman-teman. Aku sambil rapikan ini tanpa bahan pengawet ya, tanpa penyedap. Ini tadi cuma pakai garam aja ya teman-teman. Nanti untuk nuggetnya aku bikin dua versi ya, satunya versi yang pakai tepung panir, satunya yang versi nggak pakai tepung panir gitu ya. Kalau nggak pakai tepung panir itu teman-teman bisa yang tadi aku bilang ya, bisa untuk belajar finger food ya, untuk anak-anak ya Lola. Oke, ntar Lola minta tempe teman-teman, tunggu ya. Dalam rangka untuk memperjuangkan ya makanan anak-anak yang sehat dan juga bergizi, terus murah karena bikin sendiri, dapatnya juga banyak toh kalau bikin sendiri ya kan ibu-ibu. Oke, koret-koret sampai bersih dah. Oke, kalau sudah seperti ini sudah siap dikukus nih. Aku udah siapin kukusannya di sini. Helikopter lah. Kurang lebih nanti ini aku kukusnya setengah jam ya. Teman-teman bisa banget pakai kukusan model apapun yang teman-teman punya ya. Tuh. Nah, gini ya. Lah kok nggak muat? Lah kok tidak muat ya? Oh, berarti cetakannya harus diganti lebih kecil ya, nggak muat. Ntar aku ganti yang lebih kecil. Berarti aku ganti yang lebih kecil. Aku ganti yang lebih kecil ya, teman-teman. Pakai cetakan kaca yang lebih kecil. Ternyata tadi nggak muat. Aku kira muat. Ternyata aku yang error. Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa ya. Aku pindah dulu ya untuk tadi adonannya, ternyata di cetakan pertama tadi nggak muat. It's okay ya teman-teman, wong tinggal mindah aja loh ya. Aku tuh mulai bisa bikin-bikin begini itu ya saat punya balita, punya balita, maksudnya punya anak yang MPASI ya. Pas Alula udah mulai MPASI, pas umur 6 bulan udah mulai tuh nyari referensi, bikin-bikin apa ya cemilannya yang cocok untuk anak usia 6 bulan gitu ya. Salah satunya ya bikin nugget ya teman-teman. Cuma waktu itu nggak aku kasih tepung panir karena dia masih terlalu kecil ya. Kalau tepung panir itu kan campurannya banyak ya. Tapi kalau sesekali konsumsi ya nggak masalah ya, apalagi sekarang udah besar, sudah mulai bisa ya pencernaannya tuh sudah mulai bisa menerima gitu ya.
Kalau masih terlalu kecil tuh kasihan pencernaannya ya teman-teman. Jadi harus tahu juga, kita sebagai orang tua juga harus memikirkan ya. Kalau kita orang tua kan apa aja udah dimakan, karena kita sudah bisa menyesuaikan banyak makanan, banyak tekstur, terus perut kita tuh udah istilahnya sudah teruji lah ya, pakai apa, dengan makanan yang berbagai macam, dengan bahan-bahan pengawet gitu ya. Kalau anak yang baru lahir, anak yang masih kecil itu kan dia masih belum bisa ya, jadi makanya harus selektif ya gitu. Kalau ini udah tadi di sini aku pindah ke sini karena ternyata terlalu besar wadahnya, sedangkan kukusan kecil. Aku tuh belum punya kukusan yang di kompor gitu ya. Ini tuh udah lama banget, suamiku ngekos dulu dia punya ini, sampai sekarang tak pakai ya. Sebelum kita menikah pokoknya suamiku udah beli ini tuh pas dia ngekos. Kukus gini aja, ditunggu kurang lebihnya 30 menit ya tuh. Dah, nanti aku tunjukin ya kalau sudah selesai dikukusnya. Nanti yang satunya aku pakai cetakan yang lain lagi ya teman-teman. Oke, nanti aku tunjukin kalau dia sudah selesai aku kukus. Untuk tepung panirnya ya, atau tepung rotinya aku pakai yang ini ya teman-teman, mereknya Mama Suka. Teman-teman bisa juga pakai merek lain nggak apa-apa. Ini yang mix ya, jadi yang kayak gini tuh warnanya tuh, yang kayak gini. Terus nanti untuk balurannya supaya dia ini nyatu atau melekat ya di nuggetnya, nanti aku celupin ke maizena dulu gitu. Ini komposisinya, bentar ya, untuk maizena ini komposisinya di sebelah mana ya? Tuh komposisinya tepung pati jagung 100% ya, jadi 100% nggak ada campurannya yang lain-lain ya, jadi insya Allah aman ya teman-teman. Terus untuk ini komposisinya mana ya? Nah ini ingredientsnya tuh, air, ragi, garam, gula. Kita bisa lihat ya komposisinya di sini, gulanya berapa tuh, bisa di sini. Sesekali nggak apa-apa ya pakai tepung panir, nanti sebagian ada yang tak pakaiin tepung panir, ada yang enggak ya. Oke gitu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu ini selesai ya, nanti aku lanjut kalau sudah selesai ngukus. Nah ini nunggunya sekitar 30 menitan ya, jadi nanti kelamaan kalau video terus gini ya. Nah ini sudah mateng tuh kayak gini ya teman-teman, ini udah mateng. Ini mau aku angkat, terus yang satunya yang ini mau aku kukus ya, karena yang tadi nggak muat ya tuh, nanti aku kukus ke sini. Oke, nanti aku tunjukin kalau dia udah nggak panas, aku tunjukin teksturnya kayak apa, terus sama mau aku kasih tepung panir juga. Oke, nuggetnya udah jadi tuh kayak gini ya tadi tuh, ini tuh empuk banget ya. Ini mau aku potong, jadi dipotong dulu ya. Apa nak? Bentar, aku potong jadi 3 bagian. Itu Ibu. 2 Ibu. ya. Belum. Naik kereta Surabaya. Mau naik kereta ke Surabaya? Iya, gitu. Gitu. Nah, setelah itu ini pokoknya dipotong sesuai selera aja ya. Dipotong sesuai. Mau ini? Mau ini. Dipotong sesuai selera. Ini kecil-kecil aja. 3, 4, 5. Ibu mau ini ya? Mau ini. Bentar. Ini udah mateng ya, jadi udah bisa dikonsumsi karena tadi udah dikukus. Ini tuh mau itu, mau ini coba itu ya, bilang apa? kecil Bu. Mau sama
Allah suka banget ini ya. Allah suka banget. Iya, coba ya. Lihat. Allah makan ini. Allah makan ini. Coba, dicoba nuggetnya. Enak. Enak. Nugget ayam. Ayo. Ya. Tuh nggak usah dipakein tepung panir, udah enak ya Allah ya. Ya. Iya. Ini aku mau potong kecil-kecil kayak gini. Ini potong jadi 2. Tuh. Potong jadi 2 kayak gini ya. Pokoknya semua nanti aku potong segini. Nanti baru aku kasih tepung panir. Ya, sebagian aku kasih tepung panir, sebagian cukup kayak gini aja. Tuh. Ini udah enak banget. Allah aja suka ya Lola ya. Allah suka. Iya, Allah suka. Ucap apa kalau suka? Terima kasih. Sama Allah. Sama Allah. Allah suka ya teman-teman ya. Tuh. Sudah deh, begini aja bikinnya, gue gampang sekali ya. Aku nanti lanjut kasih tepung panir ya. Sebagian aku simpan dalam bentuk belum ada tepung panirnya ya. Nanti yang lainnya aku kasih tepung panir ya. Mulai kapan? Lagi bikin nugget. Iya. Tuh. Bisa untuk stok makanan ya di rumah. Ini kalau di keluargaku ya beberapa hari aja udah habis ya teman-teman. Gak tau ya ini bisa kesimpan berapa lama. Aku belum uji coba ya, karena memang biasanya tuh bentar aja itu udah habis ya teman-teman. Udah segini. Nanti yang lain aku kasih tepung panir. Tuh. Ini yang nggak ada tepung panirnya. Ini yang lainnya mau tak kasih tepung panir. Nah, ini tepung panirnya ini aku siapin ya. Pokoknya secukupnya aja ya teman-teman, sesuai selera aja. Ini aku pakai yang mix ya. Jadi warnanya ada warna kuning-kuning sama putihnya gitu. Warnanya mix. Nah, ini tepung panir. Ibu mau tepung panir. Tepung panirnya masih mentah. Nah, ini tadi larutan maizena ya, buat celupannya ya teman-teman. Buat celupannya tepung maizena. Aku siapin juga tempat ya, tempat untuk apa sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya, langsung dicelupkan ke tepung panirnya kayak gini ya teman-teman. Celupkan ke tepung panir. Setelah itu kasih celupkan ke larutan maizena maksudku. Terus ke tepung panirnya. Ibu tuang air. Tuang air. Bentar. Tuang air, Ibu. Ya. Tuang air. Ini ada Alula ya di sebelahku. Lagi nemenin ibunya masak. Ini sayang. Masak tadi. Oke. Dibalurkan ya. Kayak gini ya teman-teman. Jadi cuma untuk fungsi lem aja ya, tepung maizenanya, biar tepung panirnya tuh nempel gitu ya. Nah kayak gini tuh, kayak gini ya. Ibu masukkan. Ya taruh sini ya. Taruh sini. Oke, taruh Ibu tempatnya. udah gigit. Iya. Satu. Diaduk ya. Satu. Aduk. Ibu lihat. Itu. Ibu lihat. Iya ini tuh. Kayak gini tuh. Masukkan. Dikit aja. Dikit aja.
Dikit aja ibu. Oke. Dikit aja. Biar Tata masukkan sini. Oke, Lola. Masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini ya. Ya. Masukkan ke Oke, sini. udah. Pokoknya seperti ini terus ya. Sampai nanti semuanya ya. Masukkan di sini. Masukkan sini. Seperti ini ya teman-teman. Pokoknya sampai semuanya nanti di balur tepung panir ya. Tuh seperti ini. Ya. Dikit aja. Dikit aja, oke. Dikit aja. Ya lu. Untuk hasil nuggetnya ya yang udah dibaluri sama tepung panir. Ini yang bisa langsung digoreng bisa, mau disimpan juga bisa ya. Lihat. Nih, mau lihat. Tuh. Lola mau lihat. Tuh. Lula mau lihat. Oke. Mau. Oke. Dimasak ya yang ini ya. Mau ibu. Ya, mau yang ini. Mau yang. Kalau yang ini nggak usah pakai tepung panir. Ini bisa langsung dimakan. Tuh. Ambil. Ambil satu. Nah, Mam. Coba deh, Mam. Enak? Enak. Ini sudah, ini mau aku coba goreng ya beberapa, nanti aku tunjukin ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya jadinya seperti ini ya untuk nuggetnya. Tuh teman-teman bisa banget coba di rumah ya. Resepnya sudah aku share ya tadi. Tuh ini tinggal dieksekusi aja. Udah kayak beli sendiri kan? Udah kayak beli maksudnya. Tuh. Nah ini ketika sudah digoreng ya teman-teman tuh cantik banget golden brown. Ya sini. Kalau mau lihat di sini tuh, jadi cantik sekali nuggetnya. Dipuji sendiri ya, masakan sendiri dipuji-puji sendiri. Tuh teman-teman, cakep banget. Chicken nugget ala-ala Ibu Alula. Oke teman-teman, itu tadi ya masak-masak di episode kali ini ya. Seru banget masak nugget. Gimana teman-teman, mau coba gak di rumah? Kayaknya harus coba ya, apalagi yang punya anak-anak yang MPASI, bisa banget dipakai untuk finger food ya, belajar untuk makan. Dan teman-teman yang lagi cari ide untuk usaha, bisa banget ya buka usaha nugget sehat ya, apalagi kalau di sekelilingnya itu punya kenalan banyak ibu-ibu muda, new mom yang punya anak-anak kecil, balita gitu ya teman-teman, bisa banget buka PO nugget ayam sehat gitu ya. Dan ada sayurnya ya, ada wortelnya tuh, udah lengkap di satu sajian, sudah lengkap, ada sayurnya, ada proteinnya, ada lemaknya ya, karena kan ayam tadi tak kasih telur, ada proteinnya double-double lah ya, ada ayam, ada telur gitu ya teman-teman. Oke, sekian video masak-masak kali ini, semoga bisa menginspirasi menu masakan di rumahnya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aku tunggu kritik dan juga sarannya, tulis saja di kolom komentar ya. Dan juga tunggu video selanjutnya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.